Dia fenomena alam, pasti aturan Allah dan ada hikmahnya. Kejadian nih, saya kan aku di bola dari kecil. Ya. Nih, ada pertandingan namanya AFF Indonesia final lawan Malaysia. Timnas bertanding away di Malaysia. Si Markus di palanya ditembak sama laser. Mata nih Bersino itu kan paling emosi paling ngamuk. Memang paling botak lagi itu Markus ya. Emosional deh, pemain yang lain paling emosional. Ini harapan apa? Way out. 5-0 Malaysia menang. Ya, udah begitu ada petasan ke lapangan jebel. Mungkin emosi aja Indonesia ya. Akhirnya lu jangan main. Kalau kita bebas di mana? Main tapi udah emosional gak konsentrasi kalah 3-0. Nah, balas dendam nih. Ya. Home di mana? GBK yang ada musolanya. Jangan masih kecil gini aja, ada musolanya tuh. Ya, GBK gede banget. Nah, ya. Kita di Indonesia biasa jam saya masih konten dan bola di Senayan itu jam 18 pas ada maghrib atau sudah di mana. Nah, begitu mau isya saya mau ke musola, mau ke masjid, tiba-tiba wasit ngasih hadiah penalti untuk Indonesia. 11 pemain Indonesia terpilihlah yang jadi eksekutor pemain Indonesia namanya. Nah, ini ada ponakannya. Jangan tahu, dia tahu. Ya. Belakangan Firman Utina dia pemain terbaik AFF 2011. Ya. Nah, begitu tiup tenang kagak masuk. Ini maknanya ini adalah kajian tentang tafsir PSSI. Pada kita nih, ya. Ini maknanya apa? Maknanya masyarakat Indonesia, potret masyarakat Indonesia menolak firman Allah. Banyak bencana alam, Pak. Terutama sholat. Di mana-mana bencana alam terjadi. Ya, karena kita ninggalin sholat. Kalau mau kita selesai di bencana alam menjadi negara yang aminah, mutmainah, ya tinggal di dua prawana. Mikul lima kan, maka ada lain. Solusinya taubatan nasuha. Tubuh ilallahi taubatan nasuha. Dan subhanallah, kalau Indonesia pertama itu tidak boleh nasuha. Luar biasa. Ya. Kalau kita belajar akidah, ya, akidah al-Islamiyah namanya yang kemudian dipopulerkan dalam nama namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya nama aslinya akidah al-Islamiyah, akidah orang Islam. Ya. Nah, dikatakan bahwa setiap fenomena alam bukan kebetulan. Kagak ada kebetulan dalam akidah al-Islamiyah. Tauhid kita yang ada kumul dan iradatillah. Ini sudah pilihan Allah. Emang kalau masih pelajaran begitu sedikit yang mengambil pelajaran dari pertandingan PSSI, terutama saya tafsir PSSI. Nah, ya, yang diupload ke YouTube judulnya tafsir PSSI. Ya. Nah, sudah palanya udah dilipet pakai perban. Subhanallah. Nah, kalau kita benar-benar nasuhnya benar, taubat dan nasuhnya benar, saya yakin Allah akan memberikan kita dari keriduan. Karena untuk meraih keriduan Allah, untuk bisa taubat dan nasuha, maka harus berkorban. Korban apa aja, ya kan? Makanya fasolli li rabbika wanhar. Berkorban, kambing, sapi, dan yang lain sampai nanti jiwa, raga kami untuk Allah. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Mana tuh? Lillahi rabbil alamin. Ya, jadi kita dalam rangka meraih ridho Allah. Kalau kita taubatnya benar, Allah kasih kita ridho. Kan kita banyak, nggak mungkin ridho. Kalau ridho untuk orang satu, Pak, ya, orang satu ridho. Kalau banyak, ridwan. Iya. Kalau satu ridho sampai hari ini di rumah masih sendirian. Iya. Tanyain entertainment. Itu kata bapak saya pacaran haram. Gitu. Iya, saya punya pacar gitu. Ya, kata itu. Biasa bertanya, Ustaz, pacaran Islami gimana? Wah, menurut saya ada pertanyaan lain nih. Judi Islami gimana? Nah, judi Islami. Mungkin judi Islami itu adalah sebelum kita main judi, marilah kita buka dan baca Fatihah. Itu namanya judi yang Islami, judi yang mardotillah. Ya. Kemudian dibagiin kartunya, begitu kiu-kiu, Allah Akbar. Kiu-kiu, apa tadi kiu-kiu aja,
zaman kita masih kecil kan main kuno bosen kan, lapangan masih banyak, main kiu-kiunya, main kiu-kiu. Asal kiu gitu, masya Allah, takbir luar biasa. Begitu tiba-tiba astagfirullah, marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Ya, juga hamdalah. Jadi nggak ada tuh judi yang Islami. Ya kalaupun ada judi Islami diberantas. Judi, acaranya begitu. Ya, pacaran di Indonesia atau itu episode pacar kacamata Islam, anunya MC-nya si Fatahillah, siapa namanya? Igo Ilham. Yang anunya Ustadznya namanya Sungkar tuh ya. Nah, Lutfia Sungkar. Yang dibilang pacaran itu ada yang haram, ada yang halal. Nah, kalau yang halal itu setelah nikah, akad nikah, soal nikah anak saya Fatimah binti Muhammad, ya kan, dengan saudara Asal bin Mugeni, ya, dengan mas kawin seperangkat alat berat dan traktor. Lo ambil leasing atau lo mau ambil leasing? Nah, dibayar tunai. Nah, jadi mana tuh? Nah, ini besar tuh, ya. Nah, pakai tuh. Nah, karena kita banyak ridwanullah alaihim. Subhanallah, Pak, gol kedua Indonesia direndam oleh Ridwan Muhammad Ridwan. Inilah tafsir PSSI. Jilid pertama, ya. Sholli li rabbika wanhar, berkorban, ya, sapi, kambing yang nggak bisa berkorban sudah diwakili karena dia taqabbal min Muhammad wa min ahli Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi kita belum bisa berkorban, alhamdulillah sudah dikorbankan oleh Nabi dalam bentuk penyembelihan hewan kurban, ya. Dan ini sekaligus memberikan isyarat kepada kita berkorban bisa buat para sudah meninggal dunia, ya kan, karena ummati kan umum sifatnya, umat Nabi yang masih hidup dan sudah meninggal, gitu ya. Baik, barangkali ini Bapak Ibu, iya saya jadi lupa nih, ada acara lain misalnya mungkin gitu ya. Jadi nggak bisa lama-lama nih, sampai jam berapa sih sini ya? 6.30 jam berapa ya? 6 kurang 10. Wow, siapa ya? Baterai udah habis nih. Nah, begini ya, saya tambah lagi. Angkanya masih belum, Bang. Ya. Masih ada data nggak enak, ada data. Ya. Kalau pulang nggak ada. Ya. Fasol ini. Jadi fasol ini rabbika wa. Jadi kan kita cerita. Fasol ini orang sholat. Nah, orang sholat ini ada 3 kelompok, Pak Bu. Ya. 3 kelompok orang sholat. Jadi kelompok pertama surat Maryam ayat 59. Ya, ada tuh ya, surat Maryam ayat 59. Kemarin kontroversial ya. Maryam ini anaknya siapa? Anaknya Imron. Imron anaknya anak bapaknya. Tahu toh. Ini udah dengar saya ceramah di sudah. Ya. Imron anak emaknya, Bu ya. Nah, memang ya. Nih, Ibu tahu nggak? Nabi Musa punya emak, siapa nama emaknya? Ibunya Nabi Musa siapa namanya? Tahu? Emaknya Nabi Musa. Kan emaknya Nabi Muhammad Aminah. Ayo, kalau emaknya Nabi Musa siapa? Tahu nggak? Maimunah. Namanya Ummi Musa. Gampang. Iya, emaknya Musa aja. Ya, di mana-mana kan orang panggil mama anaknya Bu Udin gitu ya, Bu Amir gitu, anaknya Amir itu jadi bener tuh, jangan misalnya laki namanya Subagio, istrinya namanya Tuti. Bu Bagio mau kemana nih? Bu Bagio berarti ibunya bapaknya Bagio, udah sepuh, punya gigi kan? Bukan Bu Bagio, dia Bu Bagio berarti ibu bahas suami ibu, ya kalau nggak emak nih panggilannya ke anak nisbahnya. Anak pertamanya namanya Joni, jadi Umi Joni. Wah keren juga Umi Joni. Nah gitu ya, apa Joni? Ya, tapi bagi nama-nama yang agak-agak Islam-Islaman dah, ya, iya. Nah, kan Nabi bilang akhimu auladakum wa asinu asma'ahum, nama yang Islami zaman dulu orang masuk Islam jaga nama, ya kan? Siapa namanya itu? Cassius Clay Muhammad Ali Baye, ada Mike Tyson, Malik Abdul Aziz Malitur Raja, Abdul Hamba Aziz Perkasa, karena dia julukannya si leher beton, si betis kusen. Nah, wah kita mati ya. Leher beton gak menekor.
zaman dulu tuh ya, namanya apa? Cat Stevens ya, ke Indonesia tahun 91 masalah muter-muter ke Sapi iya, ke apa Ulu Jami, ke Libya juga dia muter-muter karena ada perpustakaan di Inggris ini umat Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Dulu belum ada Republika, itu masih ada media Indonesia prioritas tuh ya, belum muncul yang media Indonesia itu ada profil expert satu halaman penuh ya, ditanya di wartawan di bandara pakai bahasa Inggris, tapi diprotes karena orang nanyanya Mr. Cat Stevens, marah dia. Orang kulit marah merah, orang kulit putih kayak mayat itu merah. Saya Yusuf Islam, di bangga tuh dengan Yusuf Islam. Kalau harus bawa ini, gua kasih Indonesia, harus bawa ini. Tapi Pak, ini ada teman kan dulu kerja di wartawan Tempo, udah 3 terakhir ditanya, dia bilang begini, cuma jangan panggil saya Bang Ucup. Jadi tahu antropologi budaya Betawi. Betawi itu kalau kamu seribuan saya di adik Betawi pusat tengah, ya. Itu batas-batasnya kalau udah masuk Pancoran, Pasar Minggu tuh udah Betawi orang. Ya. Kalau pusat kayak itu Tanah Abang, Jatinegara. Jadi itu masyarakatnya banyak terkena sentuhan Islam sehingga ada panggilannya ane ente. Ya. Anak antum. Jadi enggak kena sentuhan Islam gitu ya. Nama-nama bagus Abdul Syafi'i, Abdul Manawi gitu kan. Ada Abdul Hasib Hasan gitu kan. Namanya bagus. Tapi udah kalau pinggir udah jelas, ya bolot, ada jelas, iya, bolot ada jelas, ya, karena dia warnanya kita nggak ngerti itu masih animis bagaimana jadi makanya orang-orang Inggris kan sebagai informasi ya bahwa Inggris itu banyak hal-hal yang lebih dari kita. Museumnya saya di Taman Mini segitu, museum lebih banyak lagi. Ya, perpustakaan nasional yang di Salemba, ya nggak tahu kan? Nggak tahu, mana tahu kita yang Salemba itu, ya. Nah itu juga kalau lengkap di Zono, lengkap semua segala galanya lengkap di Zono, ya dibaca loh di orang Betawi itu namanya bagus kan? Ya. Muhammad Yusuf, panggilannya Ujo, ini, nih jadi nama, namanya punya pengaruh juga. Nah. Kemudian kita lihat tadi ya bahwa ada orang Islam yang tidak kelompok surat Maryam ya. Ini gara-gara Maryam nih, jadi Maryam ya. Maryam ayat berapa tadi? 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datang di akhir zaman nanti sekelompok orang Islam yang tarkus sholat, akhirnya wattaba'us syahwat. Dia bukan ikut Nabi, dia bukan ikut Allah, dia nggak ikut wahyu, dia ikut nafsu. Dia bukan jalur rohani, dia jalur syaitani, gitu kan? Karena iblis pun melakukan rekrutmen dakwah. Jadi awalnya ada makhluk yang namanya Adam. Adam ini paling mulia lah kok kalau Nabi Asani. Tak diwah yang lain yang mulia, cuma Adam doang. Makanya Allah bilang, kalau buka lil malaika bisjudu li Adam. Karena mengatur-aturnya, yang lain enggak. Termasuk jin, malaikat semua. Nggak ada. Adam doang. Usjudu li Adam. Semuanya sujud. Ya kan? Illa iblis. Sujud di situ bukan sujud ubudiyah makhluk, tapi sujud di situ sujud iktirama. Karena yang memerintahkan adalah Sohibul Ma'bud, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memerintahkan sampai apa? Allah sujud kecuali iblis. Siapa iblis? Surat Kahfi ayat 50 menginformasikan kepada kita. Kahfi 50. Ya, 18-50. Siapa iblis? Iblis adalah wakana minal jin, ya, wa khalaqal janna min naris samum, ya kan? Dan Allah menciptakan jin dari api yang murni. Apinya katanya nggak ada asapnya, panas banget tuh, warnanya biru, yang paling panas warnanya hitam pekat. Itulah neraka jahanam. Alhamdulillah, tuh alhamdulillah min dzalik, ya.
Nah, jadi surat Al-Kahfi 50 informasi bagi kita bahwa yang gak mau sujud dari bangsa jin, karena dia gak mau sujud, dia membangkang. Bahasa Arabnya ablasa, iblisan membangkang, iblis. Ya. Nah, singkat cerita nih, iblis kemudian divonis kafir, Al-Baqarah 34, wa kana minal kafirin. Kemudian kata iblis, qala fa bima aqwaitani la aquna lahum sirata mustaqim. Ini dia nih dakwah iblis kepada kita dan bangsa. Karena hanya ada dua jenis makhluk yang mukallaf. Ya, jangan enggak bebas merdeka. Ya, yang dua tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita makhluk yang dibebani tugas pengabdian, ya, ibadah. Nah, jadi karena engkau memvonis saya sesat, maka akan saya sesatkan semua. Jadi harakatul riddah, dia melakukan gerakan pemurtadan, penyesatan kepada seluruh bangsa manusia dan seluruh bangsa jin kalau bisa, seluruhnya. Tapi keberhasilannya kata Allah nggak seluruhnya, sebagian besar. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Kalau kita baca surat Ar-Ra'd ayat pertama, Ar-Ra'd surat 13 ya, pertama, walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Ini ayat bisa dibuktiin. Buktinya ada? Buktinya hari ini ya, umat manusia jumlahnya berapa ya? Ada tukang sensus kan? Ya. Yang saya tahu sih kurang lebih 6 miliar Pak. Iya, kurang lebih nih. Nah, dari 6 miliar ini katanya sih umat Islam nggak sampai 1 miliar, 900 jutaan seluruh dunia ya, totalitas jumlah seluruh dunia. Karena kenapa? Karena pertama program family planning berhasil ya, lagi sekarang layanan KB gratis ya, jadi akhirnya jumlah umat Islam semakin berberkah. Kemudian banyak bencana alam ya, di Aceh itu berapa ratus ribu orang bencana alam dimana-mana yang menelan korban. Dan kemudian yang ketiga karena pembantaian yang sekarang sedang aktif dibantai itu di kawasan Suriah ya. Menarik di Suriah karena menurut informasi dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa Nabi Isa itu Nabi turunnya di Suriah, di sebuah kota namanya Damaskus ya, turun di situ ya. Dan ini sebuah mukadimah karena di Turki itu tahun beberapa ya, akhir Mei atau awal Juni ya, yang saya pernah tahu itu ada informasi menarik juga di Turki ini ya, ada pameran buku ini buat bikin geger paus di Vatikan, Bandung di Tanah ya. Itu orang mana tahu deh ya. Tadi tulisan bikin surat resmi ya, di paus kalau tongkol kantong gabus bikin. Nah, jadi resmi ke negara meminta pada Erdogan ya, pada menteri yang gabung ya, yang pernah berantem namanya Simon Peres ya. Nih juga kami mohon kembalikan Injil Barnabas itu karena kami yang paling berhak memilikinya. Di kamus orang-orang mereka Barnabas itu sudah musnah. Yang dipakai Matias, Lukas, Yohanes, Lionel Messi, Ronaldo. Begitu. Kalaupun ada udah menyimpang dari ajaran teologi Islam. Kalaupun ada sudah menyimpang dari ajaran teologi Islam. Kalaupun ada, ternyata itu ada surat resmi dari para antropolog, ahli bakalan dari Amerika untuk menyatakan bahwa ini Injil Barnabas yang asli. Subhanallah. Ya, ini mungkin sebenarnya Allah. Karena kata Nabi kan, ini mukadimah begini, Suriah begitu. Nah, gimana tuh? Kalau menurut saya ini bisa jadi mukadimah nih. Ya. Bisa kan Isa kan hidup bersama kita berapa tahun? 40 tahun kata Nabi bersama kita. Tapi kalau sholat dia nggak mau jadi imam, dia selalu menjadi makmum. Yang jadi imam siapa? Imam. Imamnya mana kagak? Masih jauh banget imamnya, ya. Jadi imam. Nah, jadi
imam bisa mau imam namanya Imam Mahdi. Siapa sih Imam Mahdi? Imam Mahdi itu kata Nabi orang yang namanya sama kayak saya. Namanya Muhammad. Bapaknya sama, namanya sama saya, sama bapak saya. Kata Nabi ya. Tapi Abdullah sama. Namanya sama kayak Nabi, bapaknya sama. Namanya kayak Nabi, kakeknya nggak tahu dah. Ya itulah Imam Mahdi. Ya, 40 tahun di antara program itu adalah membunuh Dajjal, dan satu lagi yang paling sadis itu makhluk yang namanya Ya'juj wa Ma'juj yang dibenteng oleh Zulkarnain tapi dibantu oleh Allah. Beberapa informasi yang saya terima itu ini hanya prediksi aja kali ya, perkiraan ilmu kirologi ya. Kirologi ya, yaitu di sekitar kawasan pegunungan Kaukasus di Rusia sono ya, tapi mereka belum